Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi bahan pembicaraan di pertengahan Mei 2024. Peraturan Presiden Nomor 59 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 tentang jaminan kesehatan menjadi dasarnya. Dalam Perpres yang ditandatangani pada 8 Mei 2024 itu, Presiden Joko Widodo memperkenalkan kelas rawat inap standar atau KRIS. Hadirnya KRIS menghapus kelas rawat inap 1, 2, dan 3 yang selama ini ada di BPJS. Seluruh peserta BPJS akan menerima satu jenis layanan rawat inap. Terkait penghapusan kelas-kelas di BPJS sendiri, kan kelas-kelas sudah boleh dihapuskan kelas 1, kelas 2. Ini Pak Melkes. Kalau misalnya pemerintah, harapannya seperti apa? Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan kesehatan. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sudah berlaku. Kapan tuh Pak ditandatangani berarti Pak? Masuk ke saja tanya. Kelas rawat inap standar ini adalah merupakan kelas rawat inap dengan 12 kriteria. Nah, tentunya ini yang menjadi tanggung jawab kita ya, supaya nanti per 1 Juli saat tentunya kelas rawat inap standar ini menjadi suatu yang harus dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan rawat inap, ini sudah tersedia. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi fokus utama kita. Selanjutnya di dalam Perpres memang mengamanahkan hal-hal lain ya, seperti apa penetapan manfaat, apa kemudian jenis iuran yang akan disesuaikan dengan adanya penerapan kelas rawat inap standar ini. Jadi untuk tahap ini kita belum bisa ya memberikan informasi mengenai bagaimana ke depan tarifnya seperti apa atau iuran BPJS-nya seperti apa, karena ini perlu pembahasan lebih luas, bukan hanya Kementerian Kesehatan, artinya baik dengan BPJS, juga dari Kementerian Keuangan dan BPJS sendiri harus menghitung berapa iuran yang tentunya lebih pas dengan kondisi penerapan daripada Perpres 59 tahun 2024 ini. Dan tentunya kalau kita lihat bahwa PP 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakit, bahwa jumlah tempat tidur 60% itu harus didedikasikan untuk pelayanan kelas rawat inap standar, yang artinya menjamin nanti ke depan bahwa kelas rawat inap standar yang akan dimanfaatkan untuk peserta JKN ini tersedia baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit swasta itu di minimal tempat tidur yang harus disediakan dengan kelas rawat inap standar ini adalah sebesar 40%. Nah, kalau kita lihat bahwa kelas rawat inap standar ini di dalam Perpres 59 juga sudah disebutkan bahwa ada 12 kriteria bagaimana kelas perawatan rawat inap standar itu, yaitu kita mencoba mengatur dari sisi ventilasi, pencahayaan, kemudian kelengkapan tempat tidur ya, di sebelahnya itu seperti ada nakas gitu ya, kemudian tempat tidurnya juga merupakan tempat tidur standar untuk perawatan pasien. Kita juga mungkin masih melihat ya, kadang-kadang di kelas 3 itu tempat tidurnya masih dari kayu ya Mbak. Padahal kan itu bukan tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit ya. Nah, jadi hal-hal itu yang tentunya harus disesuaikan. Kemudian pengaturan suhu udara, suhu ruangan, dan yang paling penting adalah jumlah kapasitas masing-masing ruangan itu maksimum 4 tempat tidur. Hanya saja mungkin sebetulnya menurut kami di rumah sakit swasta, kelas 1, kelas 2, ataupun VIP dan lain itu masih ada. Jadi tidak semuanya itu menjadi kelas standar gitu ya. Jadi kalau kami di rumah sakit swasta tentunya di aturan itu kelas standarnya 40%, terus juga ada ICU-nya 12%, isolasinya 10%, sisanya masih ada kelas 2, kelas 1, VIP ataupun suite room. Jadi jangan khawatir bahwa kelas itu masih ada gitu. Tapi memang teman-teman juga mempersiapkan menambah ruangannya sehingga kapasitas tempat tidur itu bisa disesuaikan dengan tipe rumah sakit yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit. Jadi misalnya rumah sakit itu tipe C, berarti minimal jumlah tempat tidurnya
dia harus menempati, harus terdaftar sekitar 100 tempat tidur. Kami pastikan kepada para pasien ataupun peserta BPJS, kami pastikan tidak akan terganggu setelah penerapan kelas standar ini. Jadi kami di rumah sakit memastikan bahwa tempat tidur itu akan tersedia dengan baik. Kepada CNN Indonesia Plus Minus, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar memperingatkan, meskipun memiliki tujuan baik, hadirnya kris bisa memunculkan persoalan baru bila support sistemnya tidak disiapkan. Ya. Bang, itu gimana sih cara memahaminya dengan gampang? Apa yang terjadi nih dengan BPJS? Ya, jadi memang selama ini pelayanan ruang perawatan itu kan yang disebut dengan standar itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena memang selama ini rumah sakit sudah menjalankan seperti itu. Nah, pemerintah memiliki konsep mengubah itu nanti setelah 1 Juli 2025. Tidak ada lagi kelas 1, tidak ada lagi kelas 2, tidak ada lagi kelas 3. Tetapi nanti semua peserta JKN yang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit masuk ke ruang perawatan kris itu, kelas rawat inap standar. Jadi ada satu jenis aja, satu ruangan itu yang maksimal tempat tidurnya 4 maksimal. Boleh 3 boleh 2 boleh, tapi maksimal 4 dengan 12 kriteria. Nah, pemerintah mengkonsepkan itu dengan alasan ingin meningkatkan layanan perawatan kepada masyarakat. Ya, jadi bagaimana supaya jangan ada lagi kelas 3 yang satu ruangan itu tempat tidurnya 8 Berjejer. Jangan sampai ada lagi yang 7. Nah, jadi tidak ada lagi yang seperti itu sehingga dibuat maksimal 4 ya gitu. Sehingga 4 dengan kriteria 12 itu, misalnya tentang ventilasinya, tentang suhunya, tentang pencahayaannya, kamar mandinya harus ada. Kan ada juga kelas 3 yang ruang perawatannya, kamar mandinya di pojokan. Jadi si pasien jalan. Iya. Semangatnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, mutu. Dari titik ini dinaikkan. Ya, dan itu memang harus kita dukung. Bahwa meningkatkan kualitas layanan kepada pasien yang dirawat inap dan rawat jalan tentunya itu sangat baik. Karena memang pelayanan kesehatan itu kan menurut Undang-Undang SDSN harus ditingkatkan terus. Ya, nah yang tadinya manual sekarang bisa online dari rumah untuk daftar ke rumah sakit. Sekarang dimungkinkan. Oke, sebentar. Berarti publik ini Ya, patut seneng dengan perubahan ini. Benar nggak Mas Timbul? harusnya memang senang dengan konsep meningkatkan mutu kualitas daripada layanan dirawat di ruang perawatan. Ya. Nah, cuma kan ini juga kita kaitkan dengan regulasi lainnya tentang kelas rawat inap standar yang satu ruangan ini yang memang harus mengkaji tentang akses kepada ruang perawatan. Jadi pemerintah punya konsep meningkatkan kualitas, kita setuju. Tapi apakah kelas rawat inap standar dengan satu ruang perawatan ini membuka juga atau meningkatkan akses yang lebih mudah kepada ruang perawatan sehingga tidak ada lagi orang datang pasien ditolak karena rumah sakit katakan kamar penuh, cari sendiri. Iya, tahu aja ini. Ya, karena kan selama ini kan keluhannya itu, Bang Justru Timbul. itu keluhan utama itu terkait dengan akses. Kalau pakai BPJS Nanti ya penuh penuh waiting list. gitu. Kalau pasien umum silakan. Itu kan terjadi sejak 2014 sampai hari ini di tahun ke-11. Nah, kita mengkaji tentang kris yang memang konsepnya meningkatkan mutu layanan, betul. Tapi harus juga bisa gak dijamin dengan adanya kemudahan mengakses sehingga tidak ada lagi pasien JKN yang datang
dibilang penuh, cari rumah sakit lain. Datang ke rumah sakit lain, penuh, cari rumah sakit. Tuh kerjaannya keliling-keliling, belum Iya, tentu iya, dapat. iya, 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 Akhirnya iya, dia bilang iya, ini, iya. daripada susah dan sebagainya, udahlah saya Pakai jadi pasien umum. umum. Ini pasien umum akhirnya bayar sendiri. Nah, ketika Pak Jokowi menghilangkan kelas, Ya, yang terbayang oleh publik kan begini, dulu aja masih ada kelas aja rumit. Ya. Bagaimana sekarang? itu dia. Nah, kalau publik masih berpikiran gitu gimana? Itu hal yang sangat normatif. Hmm. Karena memang di saat ini saja masih terjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 diabdikan semuanya untuk peserta JKN. Masih ada persoalan seperti ini. Nah, sekarang diperkecil di ruang perawatan satu ruangan dengan maksimal 4 tempat tidur yang memang ada juga Iya, aturan iya, tentang iya, kris. iya. Itu di PP 47 tahun 2021 di pasal 18 kan disebutkan rumah sakit swasta dan pemerintah bisa mengalokasikan untuk rumah sakit swasta minimal 40% ya untuk peserta JKN kris. Nah, jadi kalau rumah sakit swasta bilang, oke, saya naikkan jadi 60%, kan lewat 40%. Jadi 60% untuk peserta JKN, 40%-nya untuk swasta, pasien umum. Boleh. Artinya apa? Ada pembatasan akses si peserta JKN ke 60% ini. Kalau dia udah penuh, silakan isi 40%, tapi umum ya. Nah, terus kayak pegang JKN bagaimana? Nah, ini kan persoalan bahwa kris itu bisa gak menjamin peserta itu mendapatkan akses mudah. Nah, yang bisa menjawab itu siapa? Pemerintah. Karena gini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan disebutkan dalam pasal 34, negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Fasilitas kesehatan yang layak itu artinya apa? Aksesnya mudah dan pelayanan medis dan non medis di rumah sakit itu baik. Nah, tetapi bila ada misalnya pasien tadi mengalami kesulitan, ya harusnya pemerintah sebagai wakil negara memastikan si pasien ini tidak cari rumah sakit dengan keluarganya sendiri-sendiri. Dia harus standby saja di IGD. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan mencari ruang rumah sakit mana yang masih bisa menampung dengan kemampuan merawat penyakitnya. Jadi nggak sekedar pokoknya dapat rumah sakit, enggak. Misalnya penyakit A yang memang apakah bisa tertangani di rumah sakit itu? Itu harus dicari oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi kejadian yang mungkin seperti ini masih terjadi saat ini. Si pasien keluarganya cari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, semuanya dibilang penuh. Akhirnya dia masuk ke pasien umum. Tapi gini, menurut pengamatan BPJS Watch dari 1 sampai 10, Ya, kira-kira sekarang ini penanganan BPJS di nilai keberapa sih? memang tentunya kalau kita bandingkan dari 2014 sampai sekarang itu terjadi pelayanan yang cukup membaik secara signifikan. Baik ya, kita harus akui itu sebagai, makanya saya berkali-kali bilang produk reformasi yang real memberikan manfaat signifikan yang baik itu ya JKN. Ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi jaminan sosial. Nah, tentunya dalam proses ini memang masih ada persoalan tidak bisa disebut 100% sudah memuaskan, enggak. Tapi selalu mengalami perbaikan dan itu yang kita rasakan. Nah, jadi kalau ditanya 0 sampai 10, ya menurut saya dia terus berlangsung. Sekarang bisa sampai 7-8 angkanya. Walaupun mungkin 9 dan 10 mungkin nanti ke depan, tapi kalau 10 mungkin enggak lah, itu kan sempurna istilahnya ya. Mungkin bisa 8,5, 9, tapi itu bertahap. Oke, dengan adanya kris, Ya. ini kira-kira akan menaikkan nilai itu nggak? Nah, tadi kembali bahwa setelah kita mengkaji ya tentang kris ya, kita melihat bahwa persoalan akses ini punya potensi mengganggu gitu. Akan lebih sulit maksud saya. Ya, karena tadi bahwa rumah sakit juga bisa mengatakan saya menyediakan sekian persen, sekian untuk pasien umum. Sebentar, itu gimana Mas? Jadi berarti, kan gini,
Kan dalam PP 47 tahun 2021 pasal 18 kan disebutkan rumah sakit swasta bisa menyediakan kris itu minimal 40% ya. 40% minimal untuk kris. Ya, untuk peserta JKN. Untuk JKN. Tapi kalau nanti si rumah sakit ini ngebuat yang lebih banyak, dia nggak boleh untuk ini. Yang hanya 40% misalnya. Atau misalnya dia membuat jadi 60%. Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh, 60%. Kan minimal 40. Oke. Nah, diangkat jadi 60 boleh nggak? Boleh. 70 boleh. 100% boleh? Boleh juga. Nah, cuma kan kalau nanti disebutkan saya mau meningkatkan jadi 60%, terus kemudian ada ruang perawatan lainnya yang memang untuk pasien umum 40%-nya boleh juga. Nah, tetapi ketika 60% ini sudah penuh, kan dia dikasih alternatif, cari sendiri yang lain atau masuk yang ke-40 pakai pasien umum. Oh iya. Nah, iya, kalau sekarang iya, kan iya. ruang perawatan semuanya kan diabdikan untuk peserta JKN kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, memang oke. ada VIP, VVIP ya. Itu sebenarnya nggak untuk peserta JKN. Boleh naik dengan tadi asuransi swasta atau bayar selisihnya. Tapi yang dijamin kan selama ini kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, Oke. jadi kalau misalnya si rumah sakit punya 25 ruang perawatan, masing-masing ada 4 tempat tidur. Jadi dia punya 100 tempat tidur. 100 tempat tidur dia bilang, saya rumah sakit swasta ya, saya mau mengalokasikan 60%, 60 tempat tidur untuk peserta JKN. Boleh. Nah, 60 sudah penuh, masuk pasien yang ke-61. Pilihannya dia cari rumah sakit lain Nah, dia atau di rumah sakit itu dibilang penuh. Kan ada 40% yang 40 tempat tidur, ya pasien umum. Kalau mau silahkan. Nah, kalau enggak ya cari sendiri ke rumah sakit lain yang masih memiliki ruang perawatan yang untuk peserta JKN. Jadi ini yang berpotensi menghambat akses ruang perawatan. Oke. Ini satu sisi ya. Publik bisa protes nggak? Artinya ini tapi dalam keadaan emergensi katakanlah gitu. Ya kalau emergensi masih bisa masuk ke IGD kan. Tapi kan persoalannya kan setelah IGD ketika dia harus rawat inap. Nah itu yang aksesnya itu kan karena tidak ada di kamar. Nah oke. kalau kami sih menganggap begini. Oke deh kalau pemerintah mau menerapkan itu. Tapi satu syaratnya. Pemerintah harus membuat desk yang standby di rumah sakit untuk mengurus pasien yang tadi ini tidak bisa diterima. ya. Sehingga aksesnya itu benar-benar mudah. Jadi tidak ada lagi Nggak disuruh cari sendiri. Iya. Nah, jadi artinya bahwa si pasien oke deh. Kalau memang sudah penuh, oke nggak ada masalah. Tuh memang faktanya gitu. Cuma dia standby dulu di IGD. Pemerintah, yaitu Kemenkes atau Dinkes atau BPJS Kesehatan, Ada standby petugasnya mencariin. pasien penyakitnya ini. Iya. Mohon dicarikan yang lain. Oh dapat, misalnya rumah sakit B. Kami akan kirim ya, Pak, siap untuk kita pindahkan dengan ambulans yang memang dijamin JKN juga untuk sampai ke rumah sakit B. Sehingga di rumah sakit B tidak lagi ada atau tidak? Nggak ada. Ada harus. Ini juklak dan juknisnya sudah ada Belum nggak? ada. Nah itu kan yang makanya kita harapkan. Jadi sejak harusnya Juli ketika di running, mulai di start ini harus ada ya? Sebenarnya itu udah permintaan lama kita. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 pun sebenarnya yang sekarang masih existing berlaku ya. Sebenarnya udah kita berkali-kali minta. Ayo dong ada desk yang memang membantu pasien untuk mencarikan ruang perawatan. Tidak ada lagi yang harus masuk ICU. Ini termasuk ICU ya. Cari ke rumah sakit sana, ke rumah sakit sini. Sebenarnya harusnya standby si pasien stay di IGD, dicarikan mau ruang perawatan atau ICU. Sehingga si pemerintah kan gini, yang punya kemampuan melihat di rumah sakit sana ada atau tidak ICU maupun ruang Ya perawatan. petugasnya. Ya pemerintah. Pemerintah, betul, BPJS betul. kan kalau pasien disuruh cari, dia kan nggak mungkin nyari-nyari Sendiri atau mana yang marah-marah. ada gitu. Kan gitu. Nah kalau pemerintah kan namanya mewakili negara kan harus diterima oleh si rumah sakit. Nah kalau peserta itu harus bilang
pemerintah, BPJS Kesehatan, tolong cariin saya dong. Nah, sebenarnya ini kan hal yang lama yang selalu kita inginkan. Tapi Supaya sekarang belum ada. sekarang itu ya, kalau ada BPJS 1 ya, tapi BPJS 1 itu kan juga tidak 1 kali 24 jam. Kalaupun kita telepon, ya bisa ada yang nyambung, ada yang tidak. Tapi paling tidak menurut saya dia harus standby. Sehingga bisa memantau bahwa ada pasien yang benar-benar membutuhkan. Tinggal dia cari, klik, mana rumah sakit sekitar sini. Oh, ada yang memang bisa menangani kasus penyakit ini. Dia digeser ke sana. Dirujuk ke sana. Oke. Bapak Ibu standby, saya bawa ambulan, kita rujuk Geser ke sana. Ah. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mempertanyakan latar belakang kris dibuat. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia Plus Minus, Tulus mengingatkan adanya beban anggaran negara yang kemungkinan akan terjadi bila sistem baru BPJS ini diterapkan. Ada 2.000 atau 3.000 lebih rumah sakit di seluruh Indonesia yang mungkin barangkali yang bisa mengejar itu hanya rumah sakit yang sudah terakreditasi, dan itu hanya di Jawa atau di kota-kota besar di Indonesia. Tapi kalau seluruh rumah sakit pasti itu tidak akan mampu dari sisi infrastruktur. Tapi yang menjadi concern saya bukan hanya aspek infrastrukturnya saja, tapi juga proses bisnisnya itu, ya. Nanti orang yang kelas 1 tadi yang saya katakan sekarang tidak ada kelas 1 dan artinya dia menjadi peserta kris non kelas, dia secara empirik nanti kan turun menjadi kelas 2 yang notabene nanti satu ruangan isinya lebih dari 1, bisa 2, 3 atau mungkin 4, ya. Nah, kalau dia biasa selama ini di kelas 1 hanya 1 orang atau minimal 2 orang dan nanti akan diisi 4 orang, ya mereka tidak mau, karena kan menyangkut kenyamanan tadi, menyangkut privasi, dan akhirnya apa, dia pindah di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan asuransi komersial yang melayani jaminan kesehatan. Jadi ini yang saya sangat khawatir bahwa kebijakan ini justru diintervensi oleh industri asuransi komersial yang selama ini bisnisnya terganggu dengan adanya JKN melalui BPJS Kesehatan. Mas Tulus, sebelum soal ngomong pindah asuransi ya, tadi Mas Tulus di awal ngomong soal standarisasi pelayanan. Menurut saya menarik ini. Sebenarnya standarisasi pelayanan yang dimaksud Mas Tulus ini seperti apa sih, Mas? Standarisasi pelayanan itu ya baik dari sisi servis, room service ataupun juga medis yang selama ini memang belum diterapkan secara sungguh-sungguh oleh masing-masing rumah sakit, ya. Dan itulah yang sebenarnya sangat mendesak untuk adanya standarisasi pelayan dibanding kelas standar, ya. Karena kelas standar itu memang kalau dibicara di luar negeri itu seperti itu, dengan kelas standar yang notabene infrastrukturnya rumah sakitnya sudah siap, sumber daya dokternya juga sudah siap, tenaga kesehatannya sudah siap, sehingga memang seperti itu. Tapi kalau di kita ini tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, dan apalagi kalau kebijakan ini dilatar belakangi oleh intervensi dari industri asuransi komersial. Beberapa keluhan tentang pengguna BPJS ini kan seringkali orang merasa tidak segera dilayani ya, dibandingkan dengan pasien umum ya. Apakah itu Mas salah satunya, Mas? Fenomena itu masih ada memang, di mana ada semacam diskriminasi dari peserta JKN dengan non JKN. Nah, tetapi ini menjadi tantangan. Kalaupun itu fenomena terjadi, bukan berarti harus membakar rumah yang sudah baik dengan JKN krisnya itu, ya. Tapi harusnya ada perbaikan-perbaikan dari sisi kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, ya. Karena saat ini kan sebenarnya hampir rumah sakit semua sudah kerjasama, karena kepesertaan dari BPJS Kesehatan ini kan tinggal 12 juta saja dari seluruh
peserta nasional ya. Jadi yang belum jadi anggota tinggal 12 juta saja, yang itu artinya PR bagi pemerintah dan juga kesehatan agar itu menjadi 100%. Nah, fenomena-fenomena diskriminasi itulah yang memang masih ada, tapi angkanya menurut saya sudah semakin mengecil ya, karena kemitraan dari rumah sakit dan BPJS Kesehatan sudah semakin tinggi jumlahnya dan juga intensitasnya. Karena justru sekarang rumah sakit kalau nggak mau kerjasama dengan BPJS Kesehatan ya akan kehilangan pasien karena semuanya sudah hampir masuk ke sistem JKN gitu. Soal pindah asuransi nih Mas Tulus Ya. kayaknya meng-underline betul ya bahwa jangan sampai kris ini dibuat untuk mendorong lagi tumbuhnya asuransi. Ini apa memang se-urgent itu Mas sinyalnya Mas? Ya, kalau soal tumbuhnya asuransi itu saya kira sah-sah saja dari bisnis apapun, dan kita tahu bahwa literasi masyarakat terhadap asuransi itu memang masih kecil ya dibandingkan dengan negara lain. Tapi jangan sampai upaya menumbuhkan industri asuransi itu kemudian dengan cara menggrounded proses bisnis di dalam JKN itu sendiri. Ini artinya bertentangan dengan mandat konstitusi di mana tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, yang nyaman kepada masyarakat ya. Bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi menggunakan pelayanan yang lebih baik dari sisi service room, yaitu silakan, itu monggo ya. Tapi bahwa kepesertaan dari BPJS Kesehatan kan wajib, dan kemudian tanggung jawab dari pihak rumah sakit dan pelayanan kesehatan untuk menjaga keandalan pelayanan dengan alasan apapun. Bahwa ada orang yang ingin pelayanan yang lebih tinggi, baik dari sisi services maupun non medis ya, atau dari medis ya silakan, itu hak masyarakat juga gitu. Tapi jangan membakar rumah dari sistem JKN itu sendiri. Yang paling murah BPJS itu kan 35.000. Yang paling mahal kalau saya tidak salah itu 150 ya Mas ya. Nah, ini kan ketika kris artinya kan ini yang tinggi turun, yang paling rendah naik. Berapa Mas nilai yang menurut Mas Tulus moderat lah, bisa diterima semua? Ya, itu perlu kajian lebih lanjut terkait dengan hal itu. Saya tidak bisa asumsi-asumsi berapanya, tapi harus ada kajian. Tetapi itu kan untuk golongan atau kategori peserta mandiri ya. Ingat bahwa peserta JKS itu kan ada PBI, peserta iuran mandiri ataupun peserta penerima upah. Itu semua kan rate-nya sama, cuma ada yang keluar dari kantong sendiri, ada yang keluar dari kantong APBN, dan ada yang keluar dari perusahaan di mana dia bekerja. Tapi formulasinya sama nantinya gitu. Kebetulan yang merasa katakanlah berat adalah yang peserta mandiri yang keluar dari kantong sendiri, dan memang di lapangan banyak yang gray area ya, ada yang mungkin tadinya mampu tapi karena pekerjaannya berubah atau apa menjadi tidak relatif mampu dengan angka yang ditetapkan itu. Berarti intinya adalah ketika yang tinggi itu merendah dan yang rendah meninggi, ini kan pendapatan BPJS bisa jadi dalam ancaman kan, berkurang kan? Ya, justru itu yang terjadi dengan adanya sistem kris ini, bukan hanya pendapatan JKN yang berkurang atau berkurang, tapi pendapatan rumah sakit pun bisa berkurang. Karena saya pernah, jadi yang sudah menerapkan model kelas universal itu rumah sakit di Kota Tangerang. Itu sudah menerapkan hal yang sama sudah cukup lama ya, sekitar 2 atau 3 tahun belakangan ini. Ketika saya kunjungan ke sana dan saya tanya pendapatannya turun nggak dari menerapkan non-kelas ya, dan berapa persen dari income itu. Mereka mengatakan pendapatan dari sistem non-kelas itu hanya mampu mengcover 60% dari seluruh biaya operasional
ya. Nah, yang 40% itu dari mana? Yaitu yang akan di-cover dari APBD, ya. Artinya itu sudah siap menjadi kebijakan pemerintah daerah bahwa kekurangannya akan di-cover dari APBD. Nah, kalau ini nanti diterapkan di rumah sakit dan kemudian pendapatannya turun, ya siapa yang menanggung dari selisih pengurangan income dari JKN ini dengan menerapkan JKN non kelas. Nah, harusnya pemerintah merujuk kepada rumah sakit yang telah menerapkan itu seperti di Tangerang itu, tetapi di Kota Tangerang kan nggak masalah karena sudah menjadi kebijakan pemerintah Tangerang dan sudah di dalam Perda. Jadi selisihnya ditanggung penuh oleh APBD gitu.